Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Fadila, Stambuk A1J1 18050. Saya salah satu praktikan anatomi fisiologi manusia yang merupakan anggota dari kelompok 3. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Asisten saya sendiri, Kafiran Sahid. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian penyusun digestiva. Ini adalah gambar yang telah saya buat. Baik, langsung saja. Saluran cerna atau traktus digestivus merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil berbagai zat dari luar tubuh, seperti air, mineral, nutrien, serta vitamin, untuk memecah partikel-partikel besar menjadi partikel kecil dan mentransfer partikel-partikel tersebut dari lingkungan luar ke dalam darah, untuk selanjutnya digunakan atau disimpan dalam sel. Secara umum, struktur anatomi dari sistem pencernaan terdiri dari saluran yang berkesinambung dan terhubung satu sama lain, yaitu rongga mulut, faring, esofagus, lambung atau gaster, usus halus, usus besar, serta anus, dan organ-organ aksesoris yaitu kelenjar ludah, liver, pankreas. Yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan organ pertama yang melakukan digesti mekanis. Pertama, makanan digigit oleh gigi depan atau inkisura. Kemudian gigi taring atau kanina memecah makanan menjadi bagian kecil. Selanjutnya, makanan dipotong menjadi bagian yang lebih kecil lagi oleh gigi premolar. Setelah itu, gigi molar menggiling makanan sebagai akhir dari proses digesti mekanis di rongga mulut. Gigi gerigi sangat kuat, di mana gigi depan yang memecah dan menggiling makanan bisa mengeluarkan kekuatan sampai 40 kg. Sedangkan gigi molar mempunyai kekuatan menggilas hingga 50-125 kg. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan, tersusun atas otot lurik. Lidah ialah organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Yang selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah bersifat pekat atau licin. Saliva banyak mengandung lendir atau musin dan enzim pitialin atau amilase. Enzim pitialin memiliki pH sekitar 6-7. Kelenjar ludah terdiri atas 3 pasang kelenjar, yaitu kelenjar parotis, yaitu kelenjar terbesar yang ada di bawah telinga bagian depan. Biasanya tumor kelenjar ludah terdapat pada kelenjar ini. Yang selanjutnya itu kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang ini mengeluarkan air liur di bawah lidah. Selanjutnya yaitu kelenjar sublingual, yaitu kelenjar yang berukuran paling kecil di antara kelenjar lainnya. Kelenjar ini berada di setiap sisi lidah dan mulut. Yang selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring. Melalui tabung berotot berperan sebagai jalan bagi makanan dan udara untuk mencapai lambung dan paru-paru. Yang selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan, selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak kiri, berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan, yang tersusun
atas 4 lapisan, diantaranya lapisan peritoneal, berotot, submukosa, dan mukosa. Lambung ini terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak pada ventriculus atau rongga perut sebelah kiri di antara duodenum dan limfa yang menghasilkan hormon insulin dan menghasilkan geta yang mengandung enzim. Selanjutnya yaitu hati atau hepar. Adalah kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dengan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar berbentuk huruf U, terbalik di sekitar usus halus yang terlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yakni membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar ini bantu memecah bahan yang tidak tercerna. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Baik, itulah hasil penjelasan saya mengenai bagian penyusun digestiva. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.